Hai guys, ini seri males belajar, pinter cepet. Intinya orang yang males-males belajar tapi pengen pinter, tetap harus belajar tapi nggak sengoyo itu dengan output yang lebih baik. Harapannya kita kan gitu harapannya. Jadi outputnya dengan minimal effort, output yang maksimal terhadap ilmu dan belajar. Ya, seri ini harapannya bisa ngasih apa namanya pandangan tentang itu. Apakah ada cara-cara tertentu? Ya ini yang saya bagi adalah cara-cara yang saya pahami. Seperti semua hal, kalau kita mau masuk pada sebuah konsep, pada sesuatu, kita harus mulai paham dari awalnya dulu. Maksudnya gini, sebelum kita bisa baca kalimat, kita harus bisa baca kata. Sebelum bisa baca kata, kita harus belajar abjad, kan gitu. Abjadnya tuh cuma 27 loh. Tapi setelah kita tahu abjad itu, kita bisa membaca macam-macam nih, kita bisa mengkomprehensi dan terbuka ilmunya sedemikian rupa. Nah, belajar 27 abjad kan sederhana, tapi efeknya ilmunya tuh yang terbuka sangat banyak. Nah, hari ini kita akan memulai konsep itu, abjad tanpa kata, terus kalimat dan seterusnya. Itu apakah hal itu ada hubungannya sama males belajar cepat pinter? Oh, ada hubungannya. Itu konsep yang polanya bisa kita ambil itu. Oke, gimana nih? Oke, kita mulai yang dasar-dasar ya. Kita dasar-dasar dulu. Kita akan mencoba menggunakan analogi membaca untuk diimplementasi pada belajar agar kita bisa mendapatkan ilmu dengan minimal effort, dengan minimal usaha. Tapi tetap usaha itu jangan terus diharapkan nggak usaha terus tiba-tiba pinter. Tetap usaha. Yang kita cari adalah usahanya nggak berat-berat gitu. Oke. Kita kembali tadi kita masuk ya, kita kembali pada konsep tadi itu, belajar huruf itu ada 27 cuman contoh ya nih, kita belajar huruf B O D U R hanya ada 5 huruf nih. Ini satuan terkecil dari literasi, dari tulisan, dari simbolisme terhadap dari kodifikasi simbolisme. Kuantifikasi terkecilnya adalah yang disebut sebagai huruf gitu. Oke, katakanlah kita belajar huruf B O D U R. Efek apa ini? Kita sebut sebagai simplex ya. Karena paling simple, hanya mengandung satu makna, satu idea. Satu makna. B ya B, O ya O, nggak bisa B artinya O gitu, nggak bisa. Bukan BO ya, BODUR gitu. Oke, ini kita sebut sebagai simplex. Coba kita cuman belajar 5 ini, kemudian kita bisa membuat konsep yang lebih kompleks nih. Kita bisa nulis Borobudur, belajarnya cuma 5 loh, tapi kita bisa membuat sebuah kata yang panjang, Borobudur. Ini gabungan dari simplex ini saya coba sebut sebagai kompleks. Oke, ada simplex, ada kompleks, tapi Borobudur ini juga bisa lebih besar lagi, bisa kemudian dipakai dalam kalimat yang lebih panjang. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Kok aneh ya kalimatnya, saya copas dari Wikipedia kalau nggak salah ini. Oke, tapi intinya gitu, lihat ekskalasinya dari simplex BODUR, belajarnya sedikit cuma 5, kemudian bisa kita tata sedemikian rupa kompleks jadi Borobudur. Nah, terus kemudian bisa kita gunakan menjadi multiplex, jadi dalam sebuah kalimat kita jadi bisa menggunakan kata Borobudur. Lihat, satu kalimat yang panjang ini pun karakternya nggak lebih dari 27, jadi belajarnya cuma sedikit nih, tapi kita bisa kemudian mengkonstruksi gitu panjang. Nah, ini sebenarnya ide dasar yang kita alami. Maksud saya kenapa saya menjelaskan ini, karena kita semua mengalami ini. Belajar nulis nggak lama kok, setahun 2 tahun kita bisa baca tulis ketika SD, tapi efeknya sepanjang hidup sepanjang hidup kita. Harapannya kan belajar juga gitu, belajarnya sedikit tapi berefek sepanjang hidup, jadi bisa nambah terus kan gitu. Makanya saya pakai analogi tulisan. Oke, kita rangkum lagi. BODUR itu simplex, Borobudur itu kompleks, terus kemudian menjadi kalimat, itu menjadi multiplex. Oke, nah ini mari kita terjemahkan ke dalam dunia ide, ke dunia keilmuan nih, dunia abstrak, bukan dunia ide. Kita terjemahkan pola ini pada dunia abstrak. Ya, kalau kita belajarkan ke dunia abstrak itu, kalau kita belajar ilmu. Nah, BODUR simplex ini kalau di dunia ilmu namanya definisi, konsep. Misalnya
kita ngomong kuantum, wah itu kita harus tahu definisinya dulu. Artinya kita tahu karakternya, kita tahu abjadnya dulu nih sebelum kita bisa pakai. Ini definisi konsep itu diperlakukan sebagai abjad. Inilah yang biasanya definisi atau konsep ini lebih banyak seragam nih, karena emang dia dari fondasi kita komunikasi. Biasanya kalau definisi nyarinya ke kamus atau biasanya ke kamus sih kalau definisi. Walaupun kamus Indonesia ada beberapa yang saya agak komplain pengertiannya, menurut saya ada subtle different, tapi gini, kita punya satu referensi yang seragam sama terhadap definisi sama konsep. Kalau dari level definisi aja sudah berbeda, kita nggak akan bisa ngobrol nih, kita nggak akan bisa ngambil ilmu nih. Contohnya sus, sepatu bahasa Indonesia sus, definisinya sama tapi kata-katanya beda nih. Ini orang yang nggak tahu bahasa Inggris nggak akan bisa nyangkut nih. Yang orang bahasa Inggris nggak tahu bahasa Indonesia juga nggak akan bisa komunikasi. Makanya penting definisi yang sama untuk dua orang atau lebih untuk berkomunikasi. Untuk kita bisa baca tulisan orang, kita harus tahu definisinya, harus definisinya sama antara yang menulis dan yang membaca. Makanya penting untuk mengumpulkan definisi ini, karena ini abjadnya, karakternya. Jadi orang ngobrol tanpa tahu definisi itu kadang-kadang yang bikin selip tuh, karena nggak tahu abjad udah ngomong-ngomong kalimat nih, nggak tahu abjad udah mau ngomong kata nih kan gitu. Ini biasanya sepemandangan saya, ini seharusnya titik berat yang dilakukan di institusi pendidikan rendah dan menengah, SD, SMP, itu banyak belajar definisi, banyak belajar konsep-konsep dasar yang belum kompleks, harusnya simpleks itu. Ketika kita masuk kompleks, kita masuk, kalau dalam dunia ilmu itu masuk pada teori, analisis, ide. Nah, itu udah gabungan dari definisi-definisi, gabungan dari konsep-konsep itu. Nah, kalau kita sudah banyak abjad definisi, kita baca hampir semua teori itu akan jauh lebih mudah, memahami semua analisis jauh lebih mudah. Kenapa? Karena abjad kita lengkap. Bayangkan kamu membaca tulisan tapi nggak kenal huruf A sama E, kan setengah mati itu bacanya. Nah, melengkapi definisi atau konsep itu akan jauh lebih mempermudah kita menyerap informasi, menyerap teori, menyerap analisis, menyerap ide. Nah, karena pada dunia teori, analisis, dan ide ini amat sangat beragam. Seperti beragamnya kata-kata yang disusun oleh hanya 27 abjad itu. Kan jumlahnya jutaan kata-kata itu. Yang walaupun hanya terdiri dari abjad yang tidak banyak. Begitu juga dengan teori, analisis, dan ide, itu macam-macam teori segitu rupa, tapi abjadnya sama nih ini. Kalau orang ngomong hakikatnya ada beberapa hakikat, ada beberapa abjad saja yang digabungkan menjadi sebuah teori. Nah, ini jadi kalau teori beda nggak usah marah-marah. Coba kamu tahu definisinya dulu, kamu tahu konsepnya dulu, baru kemudian digabung menjadi teori, jadi paham teorinya ngomong apa. Nah, ini mempermudah kita belajar karena kita sudah dari awal membangun definisi konsep, membangun simpleks yang sangat kuat, sehingga kompleksnya akan sangat mudah tercerap. Wis, jajalan, coba kalau nggak percaya. Ini seharusnya konsentrasinya pada edukasi lebih tinggi, seperti universitas atau jurnal. Harusnya obrolan publik juga seperti ini. Kritik seharusnya nggak gini, seharusnya gitu. Itu sesuatu yang kompleks loh. Dipastikan simpleknya benar. Misalnya ada tuntutan kepada negara, harga harus turun. Oke, harga harus turun itu masuk dalam sebuah teori ekonomi. Teori ekonomi itu kompleks tuh. Kemudian kita cari simpleksnya. Gimana sih cara kerja harga? Price itu gimana? Harga itu gimana? Efeknya sama ekonomi gimana? Efek supply itu apa? Demand itu apa? Hubungannya dalam teori ekonomi bagaimana? Sehingga ketika membuat usulan harga harus turun, kita harus tahu realitas. Kita akan tahu realitasnya juga, dan kita tahu teori ekonominya juga. Bukan berarti bukan berarti meremehkan orang yang nggak tahu teori ya. Akan lebih efektif orang yang tahu teori, karena kemudian kita ngomong pada lapangan yang sama, pada halaman yang sama, kita saling bisa mengerti. Kemudian kita tidak debat pada definisi, kita debatnya pada memecahkan masalah. Nah, itu pentingnya kita mengumpulkan simpleks, sehingga kita bisa lebih memahami kompleks dan kita bisa masuk pada pembicaraan kompleks. Nah, tapi ada multiplex juga. Wah, sebelum ke multiplex, kompleks ini sifatnya lebih beragam. Beda dengan simpleks. Simpleks itu lebih seragam. Kalau teori, analisis, ide sifatnya lebih beragam. Kalau multiplex itu adalah problem solving. Bagaimana teori, analisis, dan ide itu semua kemudian digunakan untuk benar-benar memecahkan masalah. Masalahnya nggak harus besar, masalah kecil nggak apa-apa. Misalnya
sakit kepala minum obat apa, problem solving tuh. Paling mudah ya tinggal manut seperti itu. Tapi kalau yang memang mau menggali sendiri, dia tahu kenapa obat definisinya gimana, teorinya kenapa dia menyembuhkan saya, dan apakah cocok sama badan saya misalnya gitu. Ini problem solving ini tidak seragam, tidak beragam, tapi unik. Karena setiap problem membutuhkan solusi yang unik. Tidak ada sama persis pemecahan masalah itu, pasti ada modifikasinya. Jadi kalau kita belajar dari A, dari B, bagaimana dia memecahkan masalah, kita bisa belajar dari mereka, tapi tidak bisa di-copy, plug ketiplek. Kita harus memodifikasi sesuai dengan keadaan kita, kelebihan kita, kekurangan kita, SWOT kita lah, dalam tanda petik gitu. Nah, itu akan lebih mudah kita membreakdown kalau kita tahu simplex, memahami kompleks, sehingga bisa ngomong nih multiplexnya seperti apa. Karena untuk memodifikasi pada problem solving itu kita butuh tahu teorinya seperti apa, kemarin kenapa dia memecahkan masalah ini, definisi dia dalam masalah apa, dan seterusnya lah. Jadi saya ingin menunjukkan betapa pentingnya 3 urutan ini, bahwa ilmu itu pasti ada simpleknya, simple pola simpelnya, terus kemudian ada yang lebih kompleks, ini jadi lebih beragam, ada teori macam-macam nih, tapi kemudian ada yang langsung hand on di tangan, langsung bisa dikerjakan, itu problem solving yang sifatnya unik, bukan seragam, bukan beragam, tapi sifatnya unik. Walaupun bisa belajar dari yang beragam, didasari oleh yang lebih seragam, tapi pada faktanya multiplex. Kenapa disebut multiplex? Karena memang sangat kompleks dan dia adalah sifatnya unik. Nah, ini biasanya di fokus grup diskusi, di institusi yang untuk memang memecahkan masalah, institusi penanganan sampah misalnya, spesifik problemnya. Penanganan sampah di daerah A sama daerah B misalnya beda, karena kulturnya berbeda misalnya gitu. Nah, krisis manajemen dan seterusnya lah. Nah, ini kita perlu menyadari, lagi-lagi saya mengingatkan, kita perlu menyadari ada ekskalasi terhadap ilmu, seperti membangun Lego, seperti bikin Tamiya misalnya. Itu ada komponen-komponen kecilnya yang namanya simplex, kemudian digabung-gabungkan menjadi kompleks, dan kemudian digunakan menjadi multiplex. Oke. Ini struktur dasar, ini bisa di loop juga, struktur dasar ini konsep simplex. Kalau kita paham ini, kita akan bisa meletakkan ilmu yang masuk itu pada kotaknya yang benar, sehingga kita bisa manfaatkan berikutnya, bisa memanfaatkan lebih efektif next time. Berikutnya saya akan ngomong tentang simplex aja dulu, nggak usah ngomong kompleks sama multiplex. Simplex itu ada proses tertentu untuk memiliki, kita nggak hanya paham, tapi harus dimiliki. Kamu nggak cuma bisa baca, tapi harus bisa tulis, mereproduksi. Nggak cuma bisa baca B, tapi juga bisa menulis B. Makanya baca tulis namanya literasi itu. Ini artinya bahwa pada sebuah konsep kita tidak hanya paham, tapi juga mampu mereproduksi dari kepala kita. Gimana sih itu prosesnya? Ini jadi saya akan cerita di terakhir ini, saya akan cerita tentang proses bagaimana memiliki simplex. Kalau kita membaca sebuah definisi atau membaca sebuah konsep, itu kita baca terus, oh ya paham, biasanya udah selesai. Nah, tapi bisa dibaca. Kalau analoginya di tulisan, udah bisa baca, udah saya paham. Tapi berapa kali kamu merasa paham, tapi kemudian nggak bisa menjelaskan atau lupa besoknya? Nah, itu klasik gitu. Karena ini ilusi paham tuh ilusi pengetahuan. Saya mungkin agak kasar ngomongnya ya, terlalu kasar ya. Tapi maksud saya paham itu belum cukup kalau kamu mau memiliki. Paham tuh seperti sate lewat. Oh iya, paham ada sate. Tapi nggak sini sate, tak makan sini beli. Ya, itu kan beda memiliki sama paham lewatnya. Nah, ini kalau kamu merasa paham sesuatu, tanyakan pada dirimu, bener ngerti, Bo? Ayo, kalau memang benar-benar ngerti, coba direkonstruksi. Artinya kita membuat yang kita merasa pahami itu menjadi representasi di dalam otak kita. Benar-benar ada bentuknya di otak kita, benar-benar ada benda, dalam tanda petik bendanya di otak kita. Makanya perlu direkonstruksi. Kalau tulisan, rekonstruksinya adalah bisa menulis. Dipahami itu bisa membaca, direkonstruksi itu bisa menulis. Kalau dalam ilmu, dipahami itu bisa mengerti, ilmu itu dipahami. Dan nomor 2 yang paling penting juga bisa ditulis, yaitu direkonstruksi. Cara paling sederhana merekonstruksi adalah coba ditulis atau dijelaskan lagi pakai bahasa kita sendiri, bukan pakai definisi orang. Bukan ngapalin. Kamu kalau ngapalin itu cuman bikin urutan kalimat di kepalamu, tapi kalau kamu menjelaskan pakai kalimatmu sendiri, berarti kamu mendeskripsikan sesuatu yang memang sudah ada di kepalamu. Nah, proses memiliki itu harus
membuat sesuatu di dalam kepala itu tadi, merekonstruksi. Salah satu triknya ini adalah coba tulis atau jelaskan pakai bahasamu sendiri. Tapi ini belum memiliki juga loh sebenarnya. Ada yang lebih gigit dari memiliki. Kalau mau sampai pada memiliki benar, itu harus digunakan. Coba digunakan. Kalau kamu tahu tentang definisi kuantum, gunakan dalam kalimat, gunakan dalam obrolan, ngobrol di sosmed kayak, ngobrol di tempat yang orang-orang tertarik pada kalimat itu kayak, atau di warung kopi kayak, yang sehingga kamu bisa menggunakan alat itu, nggak cuma punya pisau tapi memakai pisau tersebut, itu baru benar-benar dimiliki itu. Kemudian kalau dalam analoginya di abjad ya, nggak cuma bisa dibaca, nggak bisa cuma nulis, tapi membuat tulisan yang bisa dibaca oleh orang lain kan gitu. Coba digunakan. Nah, ini proses sederhana tapi nggak banyak. Di Indonesia jarang saya ketemu yang ngomong tentang proses dan konsep ini. Ini konsep yang sangat sederhana seperti abjad, tapi kalau Anda paham, Anda cukup merekonstruksi, memiliki satu simplek, itu akan berguna seumur hidup. Baca sesuatu, pahami, direkonstruksi dalam kepalamu, dan dipakai. Itu kalau dari pengalaman saya, make 2 kali itu udah cukup untuk ingat seumur hidup. Make di percakapan, make di action, whatever. Make di 2 kali, 3 kali itu udah cukup. Anda akan ingat itu terus-terusan seumur hidup. Kalau cuma dipahami, 2 minggu hilang. Ya, oh gimana, kayaknya gitu deh gitu kan. Kalau sudah bisa direkonstruksi lumayan nih, yang punya representasi. Tapi kalau udah dilakukan, di ilmunya dilaku lah kalau bahasa Jawa. Kalau dipakai itu berarti ilmunya sudah dimiliki itu. Nah, ini yang membuat ada pyramid of learning nih, efektivitas dari belajar nih. Kalau cuma lecture, dengerin guru, itu transfer ilmu cuma 5%. Baca itu transfer ilmunya cuma 10%. Audiovisual 20%, demonstrasi 30%. Karena kita pasif. Kita hanya memahami tapi tidak kesempatan merekonstruksi. Nah, kalau sudah diskusi, practice doing, teach other, ngajari orang lain, berlatih memakai, dan diskusi, ini lihat efektivitasnya. Ini pada kinestetik nih. Efektivitasnya bisa 50, 75% sampai 90%. Kita aktif belajar. Aktif belajar itu apa sih? Membangun simpleks di kepala sehingga kita bisa menggunakannya untuk memahami kompleks atau untuk membuat kompleks. Syukur-syukur bisa membawa ke multiplex, pemecahan masalah. Sampai kompleksnya sudah lumayan, akan terjadi diskusi yang menarik. Nah, betapa pentingnya yang namanya bertukar simpleks ini, apalagi di Indonesia, karena bahasa Indonesia sendiri menurut saya punya dasar banyak kata yang ambigu, tidak presisi. Beda dengan bahasa Jerman atau bahasa Arab yang sangat presisi terhadap makna dari kata itu. Nah, jadi kita penting, orang Indonesia menurut saya sangat penting memasukkan proses koleksi simplek. Karena bahasanya sendiri tidak mendukung untuk pada satu percakapan untuk menyampaikan sebuah ide dengan presisi dan akurat. Ini bukan kesalahan siapa-siapa, memang bahasa kita kosakatanya tidak banyak kan gitu. Tapi nggak apa-apa, oke, keadaan kayak gitu gimana kita menghadapinya? Oke, menghadapinya adalah dengan ini tadi. Milikilah simpleks sebanyak-banyaknya. Karena ini bisa dimulai oleh siapa saja. Nanti kalau simpleksmu banyak, otomatis ada kompleks yang muncul pasti. Paling tidak ketika ada tulisan kompleks, kamu akan lebih gampang menangkap, memahami, dan lebih gampang menyimpan karena cuma susunan aja. Oke, saya mengatakan kalimat trivia misalnya gitu. Trivia. Kalaupun Anda belum pernah melihat kata trivia sama sekali dalam hidup, karena Anda tahu abjadnya, sudah kebayang bentuk trivianya seperti apa. Oh gitu pasti. Baru nanti kita yang lihat bener atau enggak nih, cocok atau enggak nih. Nah, itu gunanya mengetahui simpleks. Kalau kamu sudah tahu simpleks-simpleknya, orang mau ngomong teori gimana, kita udah langsung kebayang, oh ini rangkaiannya, oh ini petanya kayak gini nih. Nah, jadi saya garis bawahi betapa pentingnya, jangan meremehkan yang namanya definisi, jangan meremehkan yang namanya simpleks. Saya pernah ketika ngobrol itu, saya beberapa kali menanyakan simpleks, definisimu tentang ini apa, definisimu tentang ini apa. Itu kemudian saya dianggap repot dan tidak bisa diajak ngomong. Padahal maksud saya agar kita tajam simpleknya. Kalau kita jelas simpleknya, kita nggak akan miss ketika ngobrol kompleks, apalagi sampai multiplex. Tips pertama dalam seri Malas Belajar Cepat Pintar itu adalah
Ayo bangun simplex sebanyak-banyaknya, bangun rekonstruksi di dalam kepalamu. Ini kalau di Zettelkasten ada yang namanya literatur notes misalnya, tapi itu nanti kita jelaskan next time. Kalau tools simbolik sudah siap, nanti kita ajari caranya membangun simplex yang efektif dengan aplikasi simbolik dan Xbrain-nya seperti apa. Tapi untuk sekarang teknik ini bisa Anda pakai. Coba koleksi simplex banyak-banyaknya. Semakin banyak karakter, semakin banyak abjad yang kamu punya, semakin banyak yang bisa dibaca dan dipahami. Oke, matur nuwun, semoga berguna.